Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini kita kembali ke dapur ya teman-teman. Dan kali ini aku lagi mau masak menu masakan yang super simple, terus udah gitu dijamin enak. Dan berhubung ini menu akhir bulan, jadi ini menu yang sangat-sangat hemat. Sebenarnya bisa jadi ini bukan menu yang hemat kalau misalnya semua bahannya beli ya. Tapi berhubung bahan dasarnya nggak beli sama sekali, jadi akhirnya ini menjadi menu hemat yang sangat-sangat enak untuk kita nikmati. Apakah teman-teman ada yang penasaran? Atau mungkin udah bisa menebak menu apa? Ya, kalau untuk teman-teman yang menebak menu daging kurban, aku kasih nilai 100 untuk teman-teman ya, karena bener banget. Jadi menu masakanku kali ini adalah sop daging kurban. Nah, sekarang daging sama tulangannya lagi aku rebus dulu sebentar, supaya kotoran dan juga sisa-sisa darah yang tertinggal di dalam tulangnya itu pada keluar dulu ya. Nanti setelah itu baru aku cuci dan kita buatkan bumbu untuk kita masak jadi sop. Jadi sambil menunggu dagingnya direbus, aku mau masak nasi dulu ya teman-teman, supaya nanti nggak lupa gitu. Gak lucu banget kan ya teman-teman, kalau misalnya sampai lupa, akhirnya nanti lauknya udah mateng, ternyata malah nasinya belum mateng. Makanya sekarang mau aku sempatkan dulu untuk masak nasi. Nah ini kebetulan teflon magicomnya itu tadinya kan masih ada nasinya sedikit, jadi nasinya aku pindahin dan harus aku cuci dulu sebelum untuk masak nasi lagi. Oke, sekarang magicomnya sudah aku colokin, kita sudah jetrekin apa namanya itu switch yang buat Magicom itulah ya, pokoknya udah jetrekin nasinya aja gitu, udah mulai masak nasi. Jadi sekarang kita menuju ke sopnya lagi. Dan ternyata kuah sopnya ini sudah mendidih. Jadi nanti mau aku cuci. Nah, air busannya ini mau aku buang ya teman-teman. Aku nggak pakai yang ini karena keruh banget. Terus keruhnya juga bercampur kayak busa-busa gitu kan ya, jadi geli gitu. Nggak apa-apa, mendingan nanti aku cuci aja. Terus udah gitu nanti aku bikinkan air atau kuahnya lagi seperti itu. Oke lanjut. Nah ini karena ini kan masih panas banget ya, jadi langsung aja aku pindahin ke wastafel. Terus udah gitu aku guyurin pakai air mengalir. Terus langsung aku cuci semuanya sama seperti pada saat kita mencuci daging mentah gitu teman-teman. Jadi benar-benar aku ambil dan aku bersihkan satu persatu. Nah, sebenarnya tulangnya ini dagingnya nggak seberapa ya. Cuman mau dibuang itu sayang. Soalnya di sekitar tulangnya masih ada lumayan banyak daging yang tipis-tipis dan juga ada apa ya, yang kayak urat gitu pada nempel-nempel. Terus di bagian tengah tulangnya masih ada sumsumnya juga. Sumsumnya itu lumayan besar loh teman-teman. Jadi sayang buat dibuang. Jadi ya sudahlah, aku ambil berikut tulang-tulangannya itu. Biarin deh pancinya penuh sama tulang juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi dagingnya sudah aku bersihin satu persatu, tapi memang belum aku potong-potongin ya teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu besar-besar, tapi ya lebih enak lagi kalau kita potong kecil-kecil, supaya nanti ngambilnya juga lebih gampang gitu ya. Sekarang kita sisihkan dulu dagingnya, lanjut aku mau bikin bumbu untuk sopnya. Untuk bumbu sop aku bikin yang seperti ini ya teman-teman, aku ulek sendiri. Terus udah gitu untuk bumbunya juga bumbu-bumbu standar lah ya, pasti nggak jauh-jauh dari perbawangan dan juga merica. Tapi kebetulan aku punyanya cuman lada bubuk, jadi aku nggak pakai lada yang bulat-bulat gitu. Mungkin rasanya nanti agak kurang kuat, tapi nggak apa-apa deh, biarin aja daripada aku harus ke warung dulu gitu, agak-agak repot juga. Bolak-balik gitu maksudnya, masa ya ke warung cuman buat beli lada yang bulat-bulat, lada utuh. Sedangkan di rumah juga ada lada bubuk, jadi ya sudah kita pakai aja apa yang ada di rumah ya. Oke lanjut lagi. Jadi tadi bumbunya kan sudah aku ulek, terus udah gitu dagingnya juga sudah aku cuci bersih. Sekarang waktunya untuk menyiapkan sayur sopnya. Nah untuk sayur sopnya ini aku pindah panci ya teman-teman, aku ganti pancinya. Bukan apa-apa karena panci yang ini agak lebih besar daripada panci yang putih tadi. Jadi sedikit lebih lega gitu. Soalnya kan tulangannya itu gede banget ya. Jadi kalau pakai panci yang putih tadi itu sempit banget. Nah, kalau pakai panci yang merah ini agak sedikit lebih lebar. Jadi masih bisa diaduk ya. Oke lanjut. Ini bumbunya sudah aku tumis di dalam panci yang sama yang mau aku pakai untuk membuat sop.
Setelah itu, setelah bumbunya matang, langsung aku masukkan air. Dan tidak lupa untuk cobeknya, itu kan masih ada sisa-sisa bumbunya ya. Jadi cobeknya aku kasih sedikit air, setelah itu aku kocok-kocok sebentar dan airnya aku masukkan atau aku tuangkan ke dalam sopnya. Supaya nggak mubazir ya teman-teman. Soalnya kan di cobek itu kadang suka agak-agak nyempil-nyempil gitu ya. Kalau dikocok-kocok gitu masih ada sisa-sisa bumbunya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang sambil nungguin air atau kuah sopnya mendidih, aku mau potong-potongin dagingnya dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman gak pusing ya ngelihat cara aku masak. Soalnya disambi-sambi semuanya. Jadi gak aku siapin dulu apa aja yang mau dipakai. Cuman karena aku perlu yang lebih cepat lagi, jadi aku nyambi-nyambi gitu teman-teman. Sambil nungguin air atau kuahnya mendidih, aku sambil motongin daging. Terus tadi yang pas awal-awalnya juga sambil aku nungguin air rebusan pertamanya itu mendidih, aku juga sambil masak nasi seperti itu ya. Ya karena ginilah ibu rumah tangga ya, segala suatu pekerjaan kalau nggak bisa kita sambi-sambi itu kayaknya nggak akan selesai-selesai. Walaupun kita sambi-sambi seperti ini juga selalu ada aja kerjaan. Makanya kita harus pinter-pinter mencuri waktu supaya nanti kerjaan semuanya ke-handle. Tapi tetap aja, jangan memaksakan diri ya teman-teman. Tetap lakukan pekerjaan, satset, tapi harus selalu happy, oke? Nah, ini ternyata air atau kuah sopnya masih belum mendidih juga. Ya sudah, berarti kan aku masih punya sedikit waktu juga ya. Jadi akhirnya aku geser dikit, aku pakai waktu untuk menunggunya dengan mencuci piring-piring dan juga baskom bekasnya ya. Seperti ini, supaya nanti mipil selesai gitu. Mipil apa ya? Sedikit demi sedikit selesai pekerjaannya gitu teman-teman. Kalau kalian gimana nih teman-teman? Untuk menyiasati waktu supaya pekerjaan semuanya kepegang, semua pekerjaan selesai, tapi juga nggak terlalu gerasa-gerusu gitu. Kalau aku salah satunya dengan seperti ini ya. Jadi pada saat kita memegang atau mengerjakan suatu pekerjaan, ternyata harus menunggu. Ya udah aku pakai waktu menunggu itu untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Sebenarnya ada sesuatu yang menggoda juga pada saat kita menunggu pekerjaan. Apa itu coba teman-teman? Main handphone. Kalau aku terus terang kadang-kadang masih suka tergoda juga. Kalau misalnya lagi nunggu, misalnya ya, nunggu mesin cuci lagi ngucek cucian atau ngucek pakaian. Itu kan kita nggak ngapa-ngapain ya. Nah, pada saat itulah handphone menggoda. Memang sih, kadang niat awalnya cuman mau ngecek WA aja, atau mau liatin notif gitu, takut ada yang penting. Tapi akhirnya jempol ini kok kayak pinter gitu ya jalan sendiri. Lihat aplikasi TikTok lah, akhirnya kepencet, akhirnya nongkrong di situ. Jadi akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang harusnya kita kerjakan malah jadi terbengkalai. Nah, untuk itu makanya kalau lagi menunggu sesuatu, misalnya kayak menunggu air mendidih, mendingan kita ngerjain apa gitu kayak ya. Entahlah itu nyuci piring, atau ngelap-ngelap sesuatu, supaya kita fokus sama apa yang lagi kita kerjain gitu loh teman-teman. Nanti setelah rumah beres, makanan sudah ready, sudah siap semuanya, rumah sudah bersih. Nah, setelah itu baru deh kita me time, kan enak ya sambil main handphone, sambil tiduran gitu. Ah, leyeh-leyeh pokoknya lah. Nah, oke, sudah cukup aku ngomong ngalor ngidulnya ya. Sekarang kita balik lagi ke sop daging masakanku untuk menu kali ini. Menu super hemat karena bahan utama atau dagingnya ini adalah daging kurban. Masya Allah, daging kurbannya berkah banget. Apalagi bisa menjadi penolong menu akhir bulan di saat keuangan kita sudah kritis, sudah menunggu suntikan dana. Alhamdulillah masih bisa makan enak walaupun hemat ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu manfaat dari food prep juga sebenarnya. Karena kalau misalnya dari awal kita nggak food prep, pasti kita jor-joran ya. Ada daging kurban ya udah makan itu lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita food prep, jadi kita bisa mengatur. Misalnya ada daging kurban 1 kilo, ya sudah kita masak sebagian aja, setelah itu kita selingi dengan menu yang lain. Nah, sisa dagingnya itu bisa kita simpan, kita bekukan. Setelah itu kita bisa keluarkan dan dimasak lagi pada saat memang kita sudah bingung banget untuk masak menu apa lagi. Atau mungkin pada saat keuangan kita sedang mengalami masa krisis di akhir bulan. Jadi kita tetap bisa makan enak tapi lebih hemat.
Dan alhamdulillah akhirnya sayur sopku sudah matang. Jadi untuk sayur sopnya itu simple banget ya, cuman daging, tulangan, sama wortel, sama daun bawang seledri, udah gitu doang. Nah di sini sayur sopnya nggak aku pakein sayur kol ya teman-teman, karena lagi nggak kepengen aja, jadi lagi kepengen daging, tulangan, sama wortel doang. Nah lanjut lagi, ini aku tadi refill mentega atau margarin. Aku belinya yang curah ya, ini merek Mother Choice. Lumayan enak sih, nggak beda jauh dari mentega-mentega atau margarin yang kemasan. Oke, sekarang sudah masuk semua ke dalam tempatnya. Jadi, alhamdulillah sekarang pekerjaan atau masak-memasakku sudah selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang dari tadi menemani aku memasak. Sehat selalu untuk kalian ya, dimanapun kalian berada. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum.